Selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan juga happy selalu ya. Nah, malam ini saya akan sharing dengan Bapak Ibu semuanya tentang pentingnya nutrisi yang baik. Jadi gizi yang baik, kenapa sih nutrien itu penting untuk kesehatan tubuh, terutama metabolisme. Nah, karena di sini tubuh itu sangat kompleks ya sebetulnya, sistemnya, fungsinya. Kita punya bagian tubuh dari yang sangat kecil seperti sel, kemudian membentuk jaringan, organ tubuh, dan membentuk satu sistem. Nah, setiap sistem itu ibaratkan mesin. Si mesin ini perlu yang namanya fuel atau bahan bakar. Nah, terus kemudian mesin ini juga perlu maintenance ya Bapak Ibu. Jadi ibaratkan tubuh kita adalah mesin yang perlu maintenance, yang perlu dirawat, yang perlu dijaga, dan juga perlu tenaga, perlu bahan bakar. Nah, bahan bakarnya adalah nutrien. Kita mau lihat nutrien apa saja sih yang penting buat kesehatan tubuh kita, supaya mesin-mesin di tubuh kita ini bisa berjalan dengan baik, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk maintain, menjaga kesehatan mesin tubuh kita ini. Nah, kira-kira sekitar 30-40 menit ke depan, saya akan menjelaskan satu persatu. Oke. Nah, pada dasarnya, kualitas makanan ini mempengaruhi kandungan gizi pada makanan yang kita makan. Kalau gizinya jelek, kualitas makanan jelek, gizinya pun jelek, maka efeknya menuju ke kesehatan kita. Kesehatan kita pun jadi jelek. Nah, makanya kita perlu benar-benar perhatikan apa yang kita konsumsi sehari-hari, bagaimana pola makan kita, apakah sudah baik, apakah masih perlu diperbaiki lagi. Nah, nutrisi yang tepat itu bisa membentuk suatu mikrobioma. Jadi makanan ini kan masuk ke dalam usus. Usus mencerna makanannya, kemudian si makanan tersebut dicerna, diserap nutrisinya, dan sebagian juga sisa-sisanya atau byproduct-nya itu dicerna lagi oleh bakteri pencernaan kita. Nah, bakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat di dalam pencernaan. Nah, bakteri yang kalau kita makan makanan yang baik, makanan yang sehat seperti probiotik, prebiotik, itu maka bakteri yang baik akan tumbuh di dalam usus kita, membentuk mikrobioma yang sehat. Jadi satu lingkungan yang sehat. Oke. Nah, ketika mikrobioma atau sistem tubuh itu sehat, maka bisa membentuk suatu sistem imun tubuh yang sehat pula, yang kuat. Karena apa? Bakteri atau virus ataupun parasit tidak sengaja itu bisa masuk melalui makanan yang kita makan. Kalau sistem pertahanan pertama dari usus kita sudah baik, maka kemungkinan untuk si bakteri jahat maupun parasit itu sudah bisa dimusnahkan oleh si mikrobioma yang baik pula di dalam tubuh kita. Oke. Nah, makanan yang kita makan ini membentuk suatu reaksi. Nah, di dalam masuk ke lambung ini ada dicerna oleh enzim-enzim pencernaan. Ini merupakan reaksi biochemistry. Lalu diubah, diserap sama tubuh, nutrien tersebut diubah dijadikan energi. Nah, energi ini bisa kita gunakan untuk aktivitas kita. Jadi ini cara kerja bagaimana tubuh kita merubah fuel atau tenaga ini bisa dipakai untuk kerja mesin-mesin tubuh kita. Nah, reaksi-reaksi tersebut yang terjadi dalam tubuh kita ini yang kita sebut sebagai metabolisme. Kualitas makanan seperti yang sudah saya bilang ini bisa menentukan kandungan nutrisi. Jadi kualitas makanan yang baik ini nutrisinya semakin baik pula. Vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, kemudian bisa menjadi sumber energi yang baik untuk tubuh kita.
Jadi ini sangat berpengaruh, memperhatikan bagaimana pola makan kita, apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, ini gambar yang udah nggak asing lagi ya buat kita orang Indonesia juga. Biasanya makanan-makanan yang seperti ini nih banyak banget kita temui. Cemilan-cemilan, kemudian makanan yang rata-rata kandungan gulanya cukup tinggi dan kandungan lemaknya juga cukup tinggi, terutama lemaknya lemak jenuh atau lemak jahat. Kalau kita konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori, dan rendah nutrisi, ini otomatis kualitas makanan yang kita makan itu tidak baik, dan nutrisi yang kita dapatkan itu tidak baik juga. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kembali lagi ke kualitas makanan, ini menentukan pola makan dan juga kesehatan. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya nutrisi yang kita butuhkan sehari-hari tidak terpenuhi? Ketika metabolisme tidak berjalan dengan semestinya, maka bisa terjadi yang namanya metabolic syndrome, Bapak Ibu. Metabolic syndrome itu rangkaian penyakit berbagai jenis. Tidak selalu seseorang yang mengalami metabolic syndrome mendapatkan semua jenis penyakit ini, seperti tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, fatty liver, terus kolesterolnya tinggi, sakit jantung, kanker, dan sebagainya. Tidak selalu, tapi ada satu atau dua pun yang sudah mulai mengalami. Itu namanya metabolic syndrome. Lalu makanan seperti apa sih yang baik dikonsumsi, yang nutrisinya baik dan berimbang? Itu tentunya makanan yang seperti di gambar ini. Ada sayur mayurnya, ada buah-buahan, ada sumber karbohidrat yang baik, biji-bijian, kandung, karbohidrat kompleks ya, jadi bukan gula. Kemudian ada sumber protein yang baik, bisa Anda dapatkan dari daging, ikan, telur, ayam, kacang-kacangan, mau tahu, tempe. Di Indonesia banyak sekali. Dan juga susu, produk dairy itu juga boleh dikonsumsi. Jadi kira-kira seperti ini porsinya. Besar di hampir sepertiganya itu ada di porsi sayur mayur dan buah-buahan. Jadi sumbernya lebih ke sumber nabati. Kemudian ada sepertiganya ini ada di sumber karbohidrat, dan yang lain-lainnya ada di sumber protein, sumber hewani. Nah, ini salah satu bukti bahwa kandungan nutrisi pada makanan yang kita konsumsi ini sebetulnya mulai berkurang dari yang semestinya ya. Jadi pada makanan ini saya kandungan nutrisinya ada mineral, ada vitamin C, magnesium, kalsium, zat besi dan sebagainya. Ini banyak sekali berkurang, terutama pada sumber-sumber nabati. Ya, ini minus ya nilainya, berarti dalam percentage. Rata-rata itu berkurang dari mulai belasan hingga paling tinggi adalah 70-an. Jadi cukup tinggi nilainya. Kualitas makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini sudah mulai menurun. Penyebabnya bisa macam-macam. Penyebabnya bisa polusi tanah, polusi udara, polusi air, zat-zat berbahaya yang bisa menurunkan kualitas bahan pangan kita. Dan terdapat total sekitar 2 miliar orang yang setelah dicek menurut Committee of World Food Security, kebanyakan orang ini mengalami kekurangan vitamin dan mineral yang biasanya didapatkan dari sumber nabati. Kemudian kira-kira hampir dengan nilai yang sama juga, banyak orang yang punya masalah dengan berat badan, kelebihan berat badan dan juga obesitas. Nah, tapi lucunya lagi nih Bapak Ibu, ada yang overweight, obesitas, ada juga yang kekurangan gizi atau malnutrisi.
Jadi ini tidak seimbang. Itu semua karena pola makan yang kurang baik, kurang tepat. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah si metabolic syndrome ini. Dan ini hasil risetnya sudah membuktikan banyak sekali populasi di dunia ini sudah mengalami beberapa jenis metabolic syndrome, sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes. Nah, ini semua karena banyak makan makanan yang lemaknya tinggi, gulanya tinggi, kalorinya tinggi, tapi kandungan nutrisinya rendah. Nah, ini sudah terbukti ya dari riset yang dilakukan tahun 2017 ini. Nah, mungkin sekarang sudah bertambah jumlahnya. Nah, dan ini kembali lagi saya tentang metabolic syndrome yang umum terjadi di Indonesia itu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, diabetes, sakit jantung, dan yang gejala awalnya itu adalah masalah dengan kolesterol. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kualitas makanan ini mempengaruhi mikrobioma. Nah, mikrobioma ini bisa membantu proses pencernaan, membantu meningkatkan penyerapan nutrisi karena beberapa jenis zat makanan atau nutrien ini tidak bisa tercerna dengan sempurna dengan enzim-enzim di pencernaan kita, maka si bakteri baik pencernaan ini membantu mencerna, mereka gunakan, dan byproduct-nya ini bisa diserap sama tubuh kita sebagai sumber nutrisi yang baik. Kira-kira seperti ini, ketika Anda makan makanan yang baik sama yang kurang baik ya. Jadi yang baik ini yang warna hijau, yang warnanya merah. Nutrisi yang baik yang warna hijau ini dikonsumsi oleh si bakteri baik pencernaan. Nah, sedangkan nutrisi yang warnanya merah ini yang kurang baik untuk tubuh kita. Ketika kita sebelum makan, kita makan minum Bioslesi ataupun Biosetin, itu bisa membantu untuk mencegah si sumber makanan ini supaya tidak bisa digunakan atau bisa digunakan oleh bakteri pencernaan kita. Kalau makanannya yang sumber makanannya itu mengandung nutrien yang baik, maka yang berkembang pesat adalah bakteri baik pencernaan. Tapi ketika kita mengkonsumsi makanan dengan sumber nutrisi yang buruk, maka bakteri pencernaan, bakteri yang buruk ini akan berkembang di pencernaan. Ini yang bisa menyebabkan berbagai jenis gangguan pencernaan atau indigestion. Misalnya ulcer, sariawan di lambung, kemudian sakit mah yang paling umum, GERD. Nah, itu juga penyebabnya karena bakteri mikrobioma di dalam usus kita ini kurang baik. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Tentu saja kita harus meningkatkan jumlah bakteri baik pencernaan, mikrobioma yang baik di dalam usus kita. Sekitar 70-80% sistem pertahanan tubuh kita ini dipengaruhi oleh sistem pencernaan yang baik. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan mikrobioma yang sehat di usus kita. Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi serat. Serat leaf fiber ini bisa meningkatkan mikrobioma yang baik, yang sehat, kemudian mencegah sembelit, memperbaiki fungsi insulin tubuh, serta mencegah diare. Nah, ini leaf fiber ini kandungannya berbagai jenis serat baik yang larut maupun tidak larut, dan leaf fiber itu merupakan prebiotik atau makanan yang baik untuk si bakteri baik di dalam pencernaan kita. Nah, ini terdapat 29 macam soluble and insoluble fiber. Jadi seratnya itu yang larut maupun tidak larut. Kandungan paling tinggi adalah psyllium husk, kemudian ada FOS, fructooligosaccharides yang merupakan prebiotik. Jadi bisa meningkatkan perkembangan bakteri pencernaan yang baik, meningkatkan mikrobioma yang sehat di dalam usus kita. Kemudian How and Health Supplement, ini juga salah satu produk Unicity yang baik
karena mengandung fructooligosaccharid yang tinggi. Jadi fructooligosaccharid ini merupakan makanannya si bakteri baik pencernaan. Jadi kita membutuhkan total fructooligosaccharid yang cukup setiap harinya untuk memastikan bakteri baik pencernaan ini bisa tumbuh dan berkembang, punya sumber makanan yang baik. Buah noni, terutama jenis yang Morinda citrifolia ini juga terbukti bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi mengkonsumsi Hawaiian noni setiap hari ini juga baik. Bisa dikonsumsi bersamaan setelah makan atau pada waktu makan karena rasanya yang cukup enak ya, tapi tidak mengandung pemanis atau gula yang banyak, jadi rendah kalori. Kemudian mengandung zinc. Zinc ini diperlukan oleh tubuh kita untuk sistem imun tubuh. Dan Anda bisa mengkonsumsi 1 kali sehari. Mau lebih juga nggak apa-apa, tapi biasanya 1 kali sehari, 1 sachet. Kemudian ada native legend tea. Native legend tea ini juga membantu dalam proses pemurnian. Jadi pemurnian sistem organ. Kandungan burdock root-nya ini dipercaya bisa memurnikan darah karena bisa meningkatkan sistem peredaran darah, aliran darah, melancarkannya, kemudian membantu dalam proses penyaringan impurities di dalam darah, membantu pengeluaran racun-racun dari dalam tubuh juga. Nah, oleh sebab itu, ketika kita minum native legend tea atau suplemen-suplemen lainnya, kita perlu juga mengkonsumsi air putih yang banyak karena air putih ini merupakan pelarut ya. Jadi membantu untuk mencuci sistem organ kita. Kemudian berbagai jenis vitamin dan mineral yang kita butuhkan sehari-hari ini bisa kita dapatkan dari makanan kita, tapi kalau pola makan kita kurang baik, kemudian juga ada kesulitan dengan pemenuhan nutrisi karena juga dari kualitas makanan itu sendiri ya, maka tidak ada salahnya untuk kita tambahkan suplementasi yang mengandung multivitamin. Nah, di dalam Daily Produce 24 ini terdapat yang namanya phytochemicals. Jadi ada berbagai jenis zat-zat baik itu vitamin, mineral yang asalnya dari sumber nabati, dan ini juga sudah diekstrak dengan metode khusus tanpa residu dari pestisida ya, jadi sangat aman. Kemudian juga mengandung zat seperti antioksidan yang juga baik untuk perlindungan sel tubuh kita dari radikal bebas. Itu biasanya yang bisa menyebabkan penyakit kanker, Bapak Ibu. Kemudian LC ini merupakan sumber protein yang baik. Sumber proteinnya dari whey protein, di mana ini whey protein merupakan sumber protein yang bisa terserap sempurna oleh tubuh. Maka dengan kalori yang rendah, juga cukup rendah lemak, tapi mengandung protein yang tinggi. Jadi baik untuk sistem pembentukan sel-sel tubuh dan juga pembentukan massa otot. LC ini bisa menggantikan makan Anda. Jadi kalau Anda ingin mengontrol pola makan, juga bisa dipakai untuk menurunkan berat badan, ini bisa menggunakan LC, karena LC ini rendah kalori, tapi kandungan proteinnya tinggi, dia rendah lemak dan juga rendah gula atau karbohidrat. Nah, protein itu merupakan fat burner sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ketika Anda mencoba untuk mengurangi massa lemak di tubuh Anda, maka konsumsilah protein berlebih, protein yang lebih tinggi, dan juga dibarengi dengan aktivitas seperti olahraga dengan tingkat yang moderat sampai tinggi. Kemudian protein merupakan sumber energi yang baik, dia bisa membantu menyeimbangkan kadar gula di dalam darah dan juga meningkatkan
sensitivitas insulin. Jadi buat Anda yang punya gangguan dengan diabetes, ini bisa mengkonsumsi LC tanpa takut kalau nanti gula darahnya terlalu tinggi sehabis minum LC. Membantu dalam penurunan berat badan dan juga membakar lemaknya, bisa mengenyangkan lebih lama karena protein ini lebih lama dicerna oleh tubuh ya, meningkatkan otot, meningkatkan kesehatan usus kita, jadi memperbaiki mikrobioma, membentuk mikrobioma yang sehat, serta menurunkan kadar LDL atau lemak jenuh, lemak yang nggak baik untuk tubuh kita. Nah, ternyata dari riset juga sudah membuktikan orang yang mau diet atau mau turun berat badan, ketika mereka menjalankan diet tinggi protein, mereka lebih mudah untuk mengurangi total massa lemak. Jadi bedanya lemak sama otot itu adalah volumenya. Ketika massa lemak berkurang, ini tubuh ini akan jauh lebih ramping daripada dibandingkan ketika berat badan berkurang. Jadi mungkin seseorang dengan berat badan sama, tapi ketika komposisi lemaknya lebih banyak, maka tubuhnya akan terlihat lebih besar daripada yang komposisi lemaknya lebih sedikit dan massa ototnya lebih banyak. Karena biasanya berat otot walaupun sama dengan berat lemak, tapi volume lemak 3 kali lebih besar daripada otot. Nah, lalu LC ini spesialnya apa? Spesialnya itu adalah di kandungan proteinnya, asal dari whey protein. Nah, whey protein ini bisa memberikan efek fat burning lebih lama daripada sumber-sumber protein lainnya. Jadi kalau memberikan efek fat burning lebih lama, artinya tubuh kita punya cadangan energi lebih banyak. Jadi kita tidak mudah capek. Misalnya kalau ketika kita olahraga, kita melakukan aktivitas yang banyak menggunakan tenaga ya. Jadi kita punya suplai tenaga jauh lebih besar, lebih lama, dan membantu proses pembakaran lemaknya juga lebih banyak. Nah, ini kira-kira konsumsi LC ini bisa dibarengi dengan leaf fiber. Mau ditambah yang lain juga boleh, misalnya dengan BioSlife produk, dengan probionik yang merupakan probiotik. Jadi ini juga sumber makanan yang baik sebagai replacement yang baik untuk Anda yang ingin menjalankan metode diet tinggi protein, mau melakukan fat burning ya, jadi mau mengurangi kadar lemak di dalam tubuh. Oke. Nutrisi yang baik itu sangat penting untuk mikrobioma, kesehatan usus kita, dan juga kesehatan tubuh kita. Jadi Anda bisa menggunakan suplemen. Unicity juga menyediakan berbagai suplemen yang cocok untuk meningkatkan kesehatan mikrobioma, sehingga bisa meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan, meningkatkan sistem pertahanan tubuh Anda. Dan itu harus dikonsumsi setiap hari, karena kebanyakan nutrients itu, bahan bakar itu perlu kita konsumsi setiap hari, karena nutrien seperti vitamin dan mineral itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kelebihan dia akan dibuang dan besok kita harus top up lagi Bapak Ibu. Nah, jadi pastikan setiap hari kita bisa memenuhi kebutuhan nutrien di dalam tubuh kita. Nah, itu bisa Anda lakukan dengan mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, atau maupun mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Oke. Baik, sekian. Kalau mungkin kita tunggu 2 menit. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, oke. Ada pertanyaan, apakah quadplex baik untuk bulking? Ya, tentu saja. Quadplex ini isinya protein tinggi. Satu serving quadplex ini kandungan proteinnya 2 kali lebih banyak daripada LC.
Dan memang Quadplex ini banyak dipakai oleh para maupun binaragawan. Karena selain ada kandungan protein tinggi, juga mengandung BCAA, yaitu branch chain amino acid. Itu zat apa? Itu adalah zat protein yang lebih mudah untuk diserap sama otot dan bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan otot dengan lebih cepat, lebih efisien. Jadi biasanya para atlet ini yang olahraga dengan intensitas tinggi itu mereka kan tidak punya banyak waktu untuk beristirahat karena besok harus olahraga lagi, latihan lagi. Nah, BCAA ini bisa membantu mempercepat pemulihan fisiknya. Nah, jadi bagusnya dari si Quadplex. Oke. Kalau mungkin Anda yang gemar nge-gym atau bodybuilding, ini sangat cocok untuk mengkonsumsi Quadplex ya. Total konsumsi proteinnya itu disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Jadi kalau misalnya berat badannya 60 kilo, berarti protein yang dikonsumsi 60 gram sampai 120 gram. Nah, itu kalau lihat dari Quadplex, kira-kira 4 sampai 5 kali. Bagaimana cara mengkonsumsi probiotik plus? Oke, probiotik plus ini kan isinya produk probiotik ya. Sebetulnya cukup fleksibel. Anda bisa langsung buka kemasannya, langsung dikonsumsi serbuknya aja karena rasanya cukup enak kayak permen serbuk. Atau Anda mau campurkan dengan produk-produk lain, misalnya di mix dengan Hawaiian Noni atau Hawaiian Health Supplement, atau Anda mix dengan LC juga boleh. Jadi bisa langsung di mix semuanya. LC, Hawaiian Noni, probiotik, leaf fiber semua jadi satu, di shake tinggal diminum dan jadi meal replacement. Itu cukup mengenyangkan. Probiotik tentu saja, probiotik bisa di mix dengan klorofil. Jadi produk klorofil powder ini produk yang sangat-sangat mudah untuk dicampur dengan apapun. Jadi bisa dikonsumsi kapanpun karena dia sangat rendah kalori. Dan untuk Anda yang menjalankan field grade program, program baru dari University, itu boleh sekali mengkonsumsi klorofil setiap saat. Jadi klorofil ini produk yang paling mudah untuk dimix dengan apa saja boleh. Oke. Mungkin sudah selesai pertanyaannya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah join dan jangan lupa untuk mengikuti training Unicity baik yang lokal maupun yang regional ya. Kami juga punya training dalam bahasa Inggris yang ada sebulan biasanya 2 kali. Dan Bapak Ibu kalau masih punya pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya atau tim CS, bisa melalui WhatsApp kami juga. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam dan salam sehat selalu.